Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai kuliah pertama, Teknik Reaksi Kimia untuk part 2 setelah UTS dengan dosen saya Fitria Yulistiani. Sebelum mulai kita bahas dulu kontrak perkuliahannya. Yang pertama adalah apabila Anda ketemu melakukan kecurangan, baik bentuk cheating, plagiat, copy paste, dan sejenisnya, maka tidak akan ada toleransi dari saya. Jadi kalau Anda terbukti melakukan kecurangan tersebut, Anda akan didiskualifikasi dan memiliki nilai maksimum hanya D. Kemudian bobot nilai 50% sebelum UTS, 50% setelah UTS. Anda akan punya tugas atau kuis, itu bobotnya 15%, dan UAS Anda nanti 35%. Buku pegangannya tetap seperti sebelum UTS, yaitu Chemical Reaction Engineering dari Octave Levenspiel. Ada 3 bab yang akan kita pelajari setelah UTS ini, itu bab 4, perancangan atau pengenalan perancangan reaktor, bab 5, reaktor ideal untuk reaksi tunggal, dan bab 6 adalah perancangan reaktornya untuk reaksi tunggal. Untuk reaktor ideal, kita nanti akan membahas ulang sedikit tentang reaktor batch, sudah pernah dibahas sebelumnya, sebelum UTS. Kemudian ada bahasan untuk reaktor tangki ideal kontinu, dan ada bahasan untuk reaktor aliran sumbat. Untuk perancangan reaktornya, nanti kita akan membahas perbandingan ukuran reaktor. Kemudian ada reaktor jamak, jadi reaktornya disusun seri atau paralel. Kemudian reaktor dengan sistem recycle, dan akan kita bahas juga reaktor untuk menjalankan reaksi autokatalitik. Pertama-tama kita lihat kembali persamaan umum laju reaksinya. Ini Anda sudah pernah pelajari dulu, yaitu R untuk spesi I atau senyawa I itu sama dengan 1 per V dNi per dt. Ini semua bergantung pada jenis reaksinya. Jadi laju reaksi merupakan fungsi dari kondisi atau region sebuah volume reaksi atau V. Nah, kita lihat kembali persamaan di atas itu sangat berguna untuk mengetahui progres berjalannya suatu reaksi homogen. Progres berjalannya berarti kita ingin tahu pada satuan waktu tertentu sudah sejauh mana reaksi itu berjalan atau sudah terbentuk produk berapa banyak atau konversinya sudah berapa persen. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pasca UTS ini? Yang pertama adalah perancangan reaktornya. Kalau Anda dengar istilah perancangan reaktor dalam teknik kimia itu bukan berarti kita harus mencari reaktornya bentuknya seperti apa, kemudian dimensi dalam artian tebalnya harus berapa, kemudian diameternya berapa, bukan seperti itu. Tapi yang akan kita cari adalah ukuran reaktornya atau volume reaksi yang kita butuhkan seperti apa. Dari ukuran tersebut, kalau misalkan bentuknya tabung, kita punya volumenya, ada diameternya yang tersedia di pasaran, kita tahu tinggi reaktor atau panjang reaktornya harus seperti apa. Kemudian ketika merancang reaktor itu kita akan mengetahui jenis reaktornya yang akan kita gunakan adalah apa, serta metode operasi terbaik untuk menjalankan suatu reaksi. Metode operasi, apakah reaktornya mau seri, mau paralel, kemudian apakah ada recycle, dan sejenisnya. Nah, apa yang menyebabkan kerumitan ketika kita merancang reaktor? Tadi merancang itu mencari ukuran dan jenis reaktor serta metode operasinya. Kerumitannya secara umum bisa kita bagi jadi 4 jenis. Yang pertama adalah kondisi di dalam reaktornya itu bervariasi. Kemudian komposisi dan temperatur reaksi juga bervariasi. Jadi kalau kita tentukan sebuah titik, belum tentu kondisi, komposisi, ataupun temperatur di titik itu sama dengan di titik lainnya. Nah, itu yang menyebabkan merancang reaktor itu cukup rumit. Kemudian terkait energinya, apakah kita harus menambahkan panas, reaksinya endotermik, ataukah kita harus menarik panasnya justru untuk reaksi yang eksotermik. Kemudian pola alirannya juga, ada yang radial, ada yang horizontal, ada yang vertikal, dan sejenisnya. Pola aliran menjadi salah satu faktor yang membuat perancangan reaktor relatif rumit. Selanjutnya kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah jenis-jenis reaktor batch, reaktor kontinu, kemudian ada reaktor yang semi batch. Kita lihat dulu reaktor yang A. Reaktor ini adalah reaktor batch, tidak ada aliran masuk dan aliran keluar. Jadi ada reaktan dimasukkan, kita biarkan bereaksi, nanti setelah waktu tertentu atau reaksi sudah selesai, kita keluarkan produknya. Nah, reaktor ini jenisnya adalah reaktor batch.
Jadi di dalam reaktor akan terjadi perubahan komposisi karena reaktan yang berubah jadi produk. Seringkali reaktor batch juga dapat dilengkapi dengan pengaduk untuk mempercepat berjalannya reaksi. Yang B adalah reaktor kontinu atau reaktor aliran. Kita lihat umpan dan produk mengalir terus sepanjang waktu. Ya, jadi komposisi akan berubah pada pada setiap titik. Tapi seiring waktu tidak ada perubahan sebenarnya. Jadi perubahan komposisi itu terjadi akibat posisinya yang berbeda, bukan dari segi waktunya. Kalau batch tadi berdasarkan waktu, yang kontinu ini berdasarkan posisi. Kemudian untuk reaktor C, D, dan E ini adalah reaktor semi batch. Untuk yang A, ini reaktannya dimasukkan hanya satu jenis, kemudian didiamkan. Mirip dengan yang A, tapi reaktornya terbuka. Nah, jadi komposisi dan volume akan berubah. Yang B ini volumenya akan berubah, tapi komposisinya tidak berubah. Kemudian yang E, volumenya konstan, tapi komposisinya akan berubah karena ada aliran produk keluar dari reaktor. Dalam slide ini kita baca bersama perbedaan antara reaktor batch, reaktor kontinu, dan reaktor semi batch. Yang pertama untuk reaktor batch, ini adalah reaktor yang relatif sederhana, kemudian kebutuhan peralatan pendukungnya sedikit. Apa itu peralatan pendukung? Seperti alat pemanas, kemudian mungkin pemindah panas, pengaduk, dan sejenisnya. Kemudian jenis reaktor ini ideal untuk mempelajari atau studi kinetika reaksi yang skalanya kecil. Penggunaan dalam industri juga ada, tapi biasanya untuk yang skala kecil. Selanjutnya untuk reaktor kontinu, reaktor ini ideal untuk industri yang kapasitasnya lebih besar dengan laju reaksi tinggi. Karena kalau kapasitas besar, Anda pakai reaktor batch berarti harus memerlukan ukuran reaktor yang sangat besar juga. Nah, untuk reaktor kontinu ini cukup banyak peralatan pendukung yang harus digunakan sehingga kualitas produk dapat terjamin. Jadi alat kontrolnya harus baik, kemudian ada pemanasnya mungkin, pengaduk, dan seterusnya. Untuk semi batch, ini penggunaannya lebih fleksibel. Yang Anda gunakan di lab ini umumnya yang reaktor semi batch sebenarnya. Nah, tapi analisisnya relatif sulit. Jadi kalau di industri sangat jarang yang menggunakan reaktor semi batch ini. Selanjutnya kita lihat neraca massa reaktor. Kita ulang sedikit mata kuliah neraca massa Anda. Kita anggap reaktor volumenya atau volume reaksi yang kita butuhkan itu adalah kubus yang digambarkan di sini. Mungkin bukan kubus ya ini ya. Prisma segi 4. Nah, itu yang akan menjadi elemen volume reaktor kita. Nah, laju reaktan yang masuk ke dalam elemen volume atau ke dalam reaktor kita itu akan sama dengan laju reaktan yang keluar dari elemen volumenya, kemudian reaktan yang hilang akibat chemical reaction. Jadi kalau reaktan hilang berarti terbentuk produk ya, reaktan hilang karena reaksi kimia. Dan ditambah lagi laju akumulasi untuk reaktan di dalam elemen volume. Oke, kita perhatikan juga gambarnya. Jadi kalau kita bicara reaktor kontinu, tentunya rate of reactant flow in dan rate of reactant flow itu tidak ada. Jadi kalau reaktornya batch, tidak ada aliran keluar dan masuk. Nah, jadi reaktan yang terkonversi menjadi produk akan sama dengan laju akumulasinya. Nah, itu nantinya untuk kita gunakan dalam reaktor batch. Tapi kalau reaktor kontinu, maka akan ada laju keluar masuk, kemudian ada reaksi juga, maksudnya perubahan reaktan menjadi produk, tapi akumulasinya tidak ada. Jadi tidak ada reaktan yang tetap tinggal di dalam reaktor karena kontinu tadi, masuk keluar seperti itu. Untuk neraca energi juga sama ya, seperti neraca massa tadi, energi masuk sama dengan energi keluar, kemudian energi yang terbentuk atau digunakan dalam reaksi, endotermik atau eksotermik, ditambah laju akumulasi panasnya. Nah, jadi sama seperti neraca massa, tapi ini dalam bentuk energi. Dari sini kita akan tahu apakah reaksi kita butuh ditambahkan panas, ataukah kita perlu menambahkan alat pendukung yang akan menarik panas keluar dari reaktor.
Kita lanjutkan dengan istilah atau simbol dan parameter umum yang akan sering kita gunakan untuk perancangan reaktor ini. Yang pertama untuk reaktor batch, kita lihat ada gambar di kiri ini pada saat mulai reaksi T sama dengan 0, dan gambar yang sebelah kanan adalah pada saat reaksi selesai, yaitu T sama dengan T. Nah, ketika T sama dengan 0, maka simbol yang akan kita gunakan mulai dari tekanan total itu P0, kecepatannya V0, ada molnya Na0, tekanan parsial A PA0, ada konsentrasi awal A CA0, dan ada konversi awal A XA0. Nah, biasanya semua parameter itu di awal itu CA0, XA0 itu sama dengan 0. Kemudian ketika reaksi berjalan, waktu bertambah, kita lihat gambar sebelah kanan, pada saat T, maka tekanan totalnya menjadi P, ada volumenya, kemudian molnya mol A, tekanan parsial A, konsentrasi A, dan konversi dari A. Kalau untuk reaktor kontinu, simbol dan parameter umumnya sedikit berbeda. Kita terbiasa dengan N atau mol untuk reaktor batch. Untuk reaktor kontinu, maka kita harus terbiasa dengan laju molnya, FA0. Jadi laju mol umpan per jam, misalkan persatuan waktu, boleh per jam, per menit, per detik. Itu kita lambangkannya sebagai FA0. Kemudian V0, itu satuannya laju alir volumetriknya, meter kubik feet per satuan waktu. Kemudian konsentrasi awal itu sama ya, konsentrasi A di umpan aliran. Kemudian volume reaktornya bisa bentuknya seperti apapun, kalau di gambar ini juga tidak beraturan bentuknya. Nah, kemudian di kondisi akhirnya atau di keluaran reaktor, ingat bukan di waktu tertentu ya. Kalau kontinu kita lihatnya di awal ketika masuk reaktor dan di akhir ketika keluar dari reaktor. Nah, jadi kalau keluar dari reaktor yang tadinya FA0, maka kita akan bertemu dengan istilah FA. FA itu sama dengan FA0 dikali 1 min XA. Mirip ya dengan mol kalau di batch. Mol A sama dengan mol A awal dikali 1 min XA. Kalau di sini laju molarnya. Kemudian ada kecepatan akhir, ada konsentrasi akhir, dan konversi akhir. Jadi apabila ada kesulitan untuk memahaminya, maka bisa jadi nilai di kondisi akhir atau keluaran ini diberi prefix F atau final. Jadi kondisi akhirnya FAF, VF, CAF, serta XAF. Untuk keterkaitan antara konsentrasi dengan konversi, ini hanya mengulang sedikit saja yang pernah kita pelajari waktu sebelum UTS. Untuk kasus 1 densitas konstan, ini saya tuliskan saja rumus-rumusnya di sini. Konversi itu 1 min CA per CA0, maka turunannya dXA sama dengan min dCA per CA0. Bisa juga kita tuliskan sebagai CA per CA0 itu 1 min XA, dCA-nya CA0 dXA. Ini untuk konsentrasi atau untuk keadaan densitas konstan atau volume konstan. Maka epsilonnya ini sudah pernah kita pelajari ya, bagaimana menentukan nilai epsilon ini. Nah, kemudian karena ada B juga di sini, maka kita ada hukum kesetaraan. CA0 min CA per A itu akan sama dengan CB0 min CB per B, akan sama dengan CR min CR0 per R, atau CA0 XA per A sama dengan CB0 XB per B. Kasus yang kedua, itu kondisinya reaksi dengan densitasnya berubah, berarti volumenya berubah, tapi kondisi tekanan dan temperaturnya konstan. Nah, ini Anda tinggal baca ulang, ini sudah pernah kita pelajari bersama, bagaimana menentukan X, CA, CA0, serta epsilon. Kemudian ada kesetaraan antara reaktan, kemudian untuk produk dan untuk inert. Silakan dibaca kembali. Kasus ketiga, itu untuk yang densitasnya berubah, itu volumenya berubah, kemudian kondisi temperatur dan tekanannya juga berubah. Nah, reaksinya ini sama seperti yang tadi, ada inertnya juga. Anda bisa langsung gunakan rumus-rumus ini. Ada X atau konversinya, kemudian X dalam bentuk CA, X dalam bentuk CB, kemudian untuk produknya juga CR-nya, bagaimana menentukannya. Silakan dibuka kembali catatan terdahulunya atau dibaca ulang saja. Ini rangkuman rumus-rumusnya. Ini masih lanjutan dari slide sebelumnya, bahwa untuk kondisi tekanannya yang tinggi, berarti
terjadi kondisi yang tidak ideal, maka kita tidak bisa menyamakan persamaannya dengan persamaan gas ideal. Karena itu kita bisa pakai parameter baru Z atau faktor kompresibilitas. Nah, jadi kalau untuk liquid atau isothermal gas dan tidak ada perubahan tekanan serta densitas, maka epsilonnya kan 0. Jadi T0Pi per Tpi0 itu sama dengan 1. Ya, silakan Anda pelajari. Baik, tadi saya sudah jelaskan secara umum tentang perancangan reaktor ini, jadi Anda sudah tahu parameter-parameternya. Silakan dicoba contoh 4.1 ini. Nanti kalau sudah selesai dicoba latihan-latihannya, kemudian silakan kita diskusikan bersama. Kalau ada pertanyaan, silakan kita coba jawab sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.